Kertanegara adalah raja terbesar dan terakhir Singasari. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Kertanegara bertakhta sejak 1254 Masehi dan merupakan raja keempat atau terakhir kerajaan Singasari setelah Rangga Rajasa 1222 sampai 1227 Masehi, Anusapati 1227 sampai 1248 Masehi, serta Wisnuwardana 1248 sampai 1254 Masehi. Di Pararaton, Kertanegara dituliskan bahwa ia berkuasa sedari tahun 1272 Masehi dan berada di urutan ke-6 sebagai pemimpin Tumapel atau Kerajaan Singasari dengan mengikut sertakan Tunggul Ametung 1185 sampai 1222 Masehi. Lalu Kenarok mulai 1222 sampai 1247 Masehi. Anusapati 1247 sampai 1249 Masehi. Tohjaya 1249 sampai 1250 Masehi hingga Wisnuwardana 1250 sampai 1272 Masehi. Pararaton juga menyebutkan Kertanegara lahir dari sosok ibu bernama Weninghyun atau Jayawardhani, istri Raja Wisnuwardana di Singasari. Weninghyun adalah putri dari Mahisa Wungatelan, yang tidak lain adalah putra Ken Arok, pendiri Singasari dari Ken Dedes. Maharaja Kertanegara menyatukan agama Hindu aliran Siwa dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu, Pararaton sering menyebutkan Kertanegara sebagai Batara Siwa Buddha. Adapun menurut negara Kertagama, Kertanegara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Ditelisik dari prasasti Mula Malurung Brangka tahun 1255 Masehi yang ditemukan di Kediri. Kertanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau raja muda oleh ayahnya, Raja Wisnuwardana, pada 1254 Masehi. Pengangkatan ini dapat diartikan sebagai pertanda bahwa Kertanegara diproyeksikan untuk menjadi penguasa Singasari selanjutnya. Sedangkan berdasarkan prasasti Padang Rokto dengan angka tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi, bahwa Kertanegara menyandang gelar Sri Maharaja Diraja Kartanegara Wikrama Dharma Tunggadewa. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ada pada era pemerintahan Maharaja Kertanegara, mulai bertakhta pada 1268 Masehi. Kertanegara terobsesi meluaskan wilayah kekuasaannya hingga keluar Jawa. Cita-cita yang kelak baru bisa benar-benar diwujudkan oleh keturunannya pada masa Majapahit. Selain mengirim rombongan besar ke Sumatera dalam misi ekspedisi Pamalayu ke Sumatera sejak 1275 Masehi, Raja Kertanegara juga melakukan sejumlah penaklukan di luar Jawa, salah satunya Bali, pada 1284 Masehi. Kepemimpinan Maharaja Kertanegara membuat Singasari menjadi kerajaan terkuat dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, ekonomi atau perdagangan, agama, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan, Kertanegara pernah mengusir utusan dari Kekaisaran Manggel, utusan Kubilai Khan, pada 1284 Masehi. Utusan tersebut menyampaikan peringatan dari Kubilai Khan yang menghendaki Singasari tunduk kepada Manggel, namun ditolak mentah-mentah oleh Kertanegara. Gara-gara dendam dan kelengahan, kerajaan Singasari yang sedang jaya-jayanya justru runtuh pada periode yang sama. Pada tahun 1292 Masehi, Maharaja Kertanegara tewas akibat gerakan pemberontakan yang dimotori oleh Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, kini di sekitar Madiun. Gelang-Gelang merupakan bagian dari Kadiri atau Kediri. Kadiri saat itu termasuk daerah taklukan kerajaan Singasari. Raka Revolta dalam buku Konflik Berdarah di Tanah Jawa 2008 menguraikan
bahwa antara Jayakatwang dan Kertanegara masih berkerabat, yakni sepupu, ipar, sekaligus besan. Berdasarkan Pararaton, Jayakatwang menyimpan dendam masa lalu terhadap leluhur Kertanegara. Jayakatwang adalah keturunan dari Raja Kadiri, Kertajaya, yang dikalahkan pendiri Singasari. Kenarok, kekalahan Kertajaya membuat Kadiri jatuh ke tangan Singasari. Selain itu, keputusan Jayakatwang memberontak merupakan hasutan dari Arya Wiraraja. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.